pulang dulu ke Bandung nengok anak sama istri ya teman-teman, sobat subter semuanya. Bab 1926 sampai bab 1930. Jangan lupa, kamu, seperti aku, hanyalah utusan bintang kecil di Sekte Disa. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah penguasa Sekte Disa? Juga, lihat orang-orang di sebelahmu. Disa, tapi mereka semua adalah utusan bintang dari Sekte Disa yang peringkatnya lebih tinggi darimu. Mereka belum mengatakan apapun. Sekarang kamu melompat keluar dan tidak akan membiarkanku pergi. Jika terjadi sesuatu, apakah kamu masih berencana untuk menanggungnya sendirian? Melihat Tiangang, tampilan yang mendominasi, roh bumi mengerti di dalam hatinya. Ibu Pertiwi telah memberitahunya berkali-kali sebelumnya. Bagi Sekte Disa mereka, status Zentian Roar lebih tinggi daripada utusan bintang lainnya. Jika orang yang berdiri di samping Li Fugui sekarang adalah pemimpin Sekte Disa Sekte yang sebenarnya, Nyonya Dimu, maka Ibu Pertiwi pasti tidak akan setuju jika Zentian Hou dibawa pergi oleh Tiangang Star. Tapi sekarang, Ibu Pertiwi berdiri di samping Li Fugui tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melalui ini, roh bumi dapat menilai bahwa Ibu Pertiwi yang berdiri di samping Li Fugui pastilah orang lain yang berpura-pura menjadi dirinya. Lagi pula, Ibu Pertiwi telah melihat kekuatan penyamaran Li Fugui sebelumnya. Anak ini sangat ingin berubah menjadi Ibu Pertiwi. Mungkin meskipun Ibu Pertiwi sendiri yang datang, kedua orang itu akan tetap sama. Berpikir seperti ini, Erdling buru-buru berteriak kepada orang-orang di sebelahnya, "Saudara Erden, dengarkan baik-baik. Saya sudah memberitahu Anda bahwa Li Fugui penuh tipu daya dan keterampilan penyamarannya luar biasa. Kehilangan. Lagi pula, bukankah kita tahu seberapa besar Ibu Guru Bumi menghargai Zentian Hou? Jika orang yang berdiri di samping Li Fugui benar-benar Ibu Guru Bumi kita, bagaimana dia bisa melihat Zentian Hou dibawa pergi oleh Sekte Tiangang? Dari sudut pandangku, semua ini adalah konspirasi Li Fugui." Petik 2. Dia hanya ingin menggunakan orang luar untuk berpura-pura menjadi Ibu Pertiwi untuk mengendalikan kita. Roh bumi memandang Tiangang lagi, lalu berkata kepada Tiangang kata demi kata, "Tiangang, aku akan mengatakan yang sebenarnya sekarang. Jika kamu berani pergi dengan Zentian Roar hari ini, percaya atau tidak, aku akan mengambil murid-muridku dan membunuhmu sekarang." Kepala, kata Tiangang Le. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Nona Diling, kamu berisik sekali. Jangan kira aku tidak tahu kekuatanmu. Andalkan saja kekuatanmu saat ini, apalagi berurusan denganku. Aku khawatir kamu ingin berurusan dengan kita. Bukankah mudah bagi murid generasi ketiga dari Sekte Tiangang? Selain itu, saya akui bahwa meskipun Anda memiliki pencapaian tinggi dalam keterampilan medis, Anda masih terlalu lemah dalam seni bela diri." Di Tiangang di depannya sambil setengah tersenyum, dan bertanya, "Tiangang, masih terlalu dini bagimu untuk bahagiakan?" "Ya, Nona Diling bukan lawanmu, jadi bagaimana aku dan Disa bisa dikalahkan bersama?" "Kamu..." Saat ini Tiangang menyembunyikan senyuman di wajahnya. Dia segera menatap Li Fugui. Li Fugui melirik Ibu Pertiwi yang berdiri di sampingnya. "Saya berharap Ibu Pertiwi dapat berdiri dan mengucapkan beberapa patah kata sekarang untuk menyelamatkan situasi yang memalukan ini." Ibu Pertiwi secara alami memahami pikiran Li Fugui. Dia mengambil satu langkah ke depan. Dia berkata terus terang kepada roh bumi, "Roh bumi, jangan main-main. Semua ini diatur oleh Guru Lembah Li. Jika Anda membiarkan Tiangang mengambil Zentian Hou hari ini, saya mungkin masih bisa terus menjadi pemimpin kita Sekte Disa. Tetapi jika kamu berhenti..." Roh bumi yakin bahwa Ibu Pertiwi di depannya adalah palsu. Jadi sebelum Ibu Pertiwi selesai berbicara,
Roh bumi berkata dengan lantang, "Diam. Apa menurutmu aku ini gadis berumur 18 atau 19 tahun? Hah, jangan lupa, bibiku juga hidup sampai umur 7 atau 80 tahun tua. Jika saya tertipu oleh tipuan kecil Anda hari ini, bagaimana saya masih bisa berjalan di dunia di masa depan?" Mendengar ini, Ibu Pertiwi berkata tanpa daya kepada roh bumi, "Roh bumi, apakah kamu masih tidak percaya padaku?" Roh bumi mencibir dan berkata, "Jika aku percaya padamu, aku akan menyaksikan sekte Disa dihancurkan sepenuhnya oleh Li Fugui yang tercela ini." Saat ini, Suetu menatap Diling dan mengutuk, "Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu berani mengatakannya lagi? Apakah kamu percaya bahwa aku akan merontokkan gigi putih besarmu sekarang?" Roh bumi berkata dengan tidak setuju, "Ayolah haha, tapi aku akan memberitahumu sekarang. Jika kamu tidak buta, kamu seharusnya sudah melihatnya. Sekarang ada lebih dari selusin utusan bintang 72 dari sekte Disa kita di sini murid sekolah. Jika kamu benar-benar ingin bertarung dengan kami, masih belum diketahui siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah." Suetu tiba-tiba mencibir, saat dia bersiap-siap, siap melangkah maju melawan roh bumi. Changsun Sanyang bergegas maju dan berhenti di depan Suetu. "Saudara Suetu, hehe, demi saya, jangan mempermalukan Sister Earthling hari ini." Sister Earthling tidak mengetahui kebenaran masalah ini. Changsun Sanyang menoleh ke roh bumi dan berkata sambil tersenyum, "Saudari, kamu tidak percaya apa yang dikatakan orang-orang muda ini. Tetapi kamu harus percaya apa yang saya katakan. Orang tua, kan? Orang di depanmu ini benar-benar kamu. Dimu, pemimpin sekte Disa sekte." Melihat ekspresi serius di wajah Changsun Sanyang, roh bumi juga mulai berdetak kencang. Jika itu Li Fugui, Suetu dan lainnya, mereka mungkin berbohong. Tapi Changsun Sanyang, sebagai penguasa lembah-lembah Baihua sebelumnya, dia jelas tidak tahu malu seperti Li Fugui dan yang lainnya, berbohong dan menipunya. Setelah menyadari hal ini, roh bumi mengalihkan perhatiannya ke Ibu Pertiwi lagi, dan dia bertanya kepada Ibu Pertiwi kata demi kata, "Kamu bilang kamu adalah master dari sekte Disa, bagaimana kamu bisa membuktikan identitas aslimu?" Saat ini, Ibu Pertiwi dapat membuktikan identitasnya dengan cara berikut, banyak. Sebagai contoh, mari kita membacakan paragraf acak dari teknik sekte Disa mereka. Dengan kata lain, ini untuk memberitahu mereka semacam cairan spiritual atau formula ramuan dari sekte Disa mereka. Tapi metode ini, itu tidak dapat digunakan di depan sekte Tiangang. Setelah digunakan, rahasia sekte Disa mereka kemungkinan besar akan bocor. Pikirkan sebelum dan sesudahnya, Ibu Pertiwi memikirkan cara yang sangat mudah untuk membuktikan identitasnya. Dia dengan lembut melambaikan tangannya kepada roh bumi dan berkata, "Roh bumi, kemarilah dulu." Roh bumi memasang ekspresi waspada di wajahnya. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, dia sampai di Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi mendekat ke telinga roh bumi dan berbisik kepada roh bumi, "Apakah kamu lupa, ada tahi lalat merah di belakangmu, di pantatmu?" Kata-kata itu jatuh ke tanah. Wajah Diling langsung memerah sampai ke pangkal lehernya. Tangan kecilnya yang berwarna merah muda terkepal. Tiba-tiba dia berbalik dan meninju wajah Ibu Pertiwi dengan tinju yang keras. Ibu Pertiwi terkejut, tapi bagaimanapun juga dia adalah pemimpin sekte Disa. Menghadapi serangan dari anak buahnya, Ibu Pertiwi dengan mudah mengelak. Saat dia masih shock, Ibu Pertiwi mengumpat dengan marah, "Roh bumi, apakah kamu gila? Aku sudah memberitahumu hal semacam ini. Apakah kamu masih percaya bahwa aku adalah pemimpin sekte Disa?" Li Fugui hampir tertawa terbahak-bahak,
Ibu Pertiwi tidak tahu mengapa roh bumi melakukan hal seperti itu. Tapi ada buku besar di benaknya, memikirkan terakhir kali dia bertemu di Ling. Dia menggunakan trik untuk membuat sesuatu yang tidak seharusnya terjadi pada Diling dan Lu Boding terjadi. Justru karena ini, sekarang roh bumi merasa 100% bahwa Li Fugui lah yang menceritakan masalah ini. Sungguh, setelah roh bumi menanyai Ibu Pertiwi, dia tidak menjawab pertanyaan Ibu Pertiwi secara langsung. Sebaliknya, dia menatap Li Fugui dengan niat membunuh di matanya dan mengutuk dengan keras. Li Fugui, kamu pria tercela dan tidak tahu malu. Pernahkah kamu berjanji padaku sebelumnya bahwa kamu tidak akan memberitahu siapapun tentang ini? Tapi kamu, bajingan, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Ibu Pertiwi juga tercengang. Dia setengah membuka mulutnya dan menatap Li Fugui dengan tidak percaya. Saya berpikir dalam hati, bagaimana Li Fugui mengetahui hal ini? Mungkinkah itu, sebelum memberikan tubuhnya kepada Li Fugui, apakah roh bumi juga memberikan tubuhnya kepada Li Fugui? Dikombinasikan dengan ekspresi wajah roh bumi sekarang, Ibu Pertiwi menjadi lebih bertekad dalam pikirannya. Dia juga mengepalkan tangannya. Sebelum Diling bisa bergegas menuju Li Fugui, Dimu berdiri dan menggunakan keahlian sekte disa mereka untuk meraih pergelangan tangan Diling. Diling, tunggu sebentar. Ada beberapa kata yang ingin kuucapkan dulu. Spirit merasakan teknik sekte Earthsa mereka. Hatiku menegang, mulailah melihat Ibu Pertiwi lagi. Tanpa menunggu dia membuka mulut, dia bertanya kepada Ibu Pertiwi mengapa dia mengetahui teknik sekte disa. Ibu Pertiwi telah melepaskan pergelangan tangannya dan mendatangi Li Fugui selangkah demi selangkah. Dia menatap Li Fugui dan bertanya, Li Fugui, beritahu aku sekarang, bagaimana kamu tahu apa yang baru saja aku katakan? Semua orang yang hadir tercengang, termasuk masyarakat setempat, roh jahat bumi dan Tiangang. Mereka menatap Ibu Pertiwi, Li Fugui dan roh bumi di depan mereka seolah-olah sedang menonton pertunjukan besar. Pikiran Li Fugui kacau balau. Sambil mencoba menenangkan dirinya sebanyak mungkin, dia pertama-tama berkata kepada Ibu Pertiwi, Ibu Pertiwi, saya akan menjelaskan masalah ini kepada Anda perlahan-lahan ketika saya kembali. Bisakah kita menyelesaikan kesepakatan ini terlebih dahulu? Ibu Pertiwi terkejut saat ini. Dia bertanya, Li Fugui, izinkan saya bertanya, apakah Anda pernah memiliki hubungan dengan roh bumi? Petik 2. Beberapa gadis menunjukkan ekspresi luar biasa. Mereka semua memandang Li Fugui dengan mata terbelalak. Li Fugui merasa panik. Diam-diam memikirkan kaki nenek kapan perempuan jalang dari bumi Ling ini akan keluar. Keluarlah sekarang, bukankah ini malah memperparah konflik? Mari kita mundur selangkah. Kalaupun ada konflik nyata, tidak masalah, Anda bisa menyelesaikannya selangkah demi selangkah. Tapi hal semacam ini, itu terlalu memalukan. Dia juga pernah mencoba memperkenalkan roh bumi kepada muridnya sebelumnya. Tapi sekarang, sebelum Diling dan muridnya bisa berkumpul, skandal antara dia dan Diling menyebar dengan kabar tiba-tiba dari Dimu. Bagaimana saya bisa menjelaskan diri saya sendiri ketika ember berisi air kotor ini dilemparkan ke arah saya? Li Fugui belum memikirkan penjelasannya. Tanpa diduga, Chang Sun Sanyang juga berdiri saat ini, melangkah maju dan menatap mata Li Fugui, menanyakan pertanyaan yang sama, Tuan, bukankah agak tidak etis bagi Anda melakukan ini? Sebelumnya, Anda berencana untuk memperkenalkan Nona Diling kepada Anda memberikannya kepada saya, tetapi sekarang Anda. Haha, Guru, saya harap ini tidak benar. Jika itu benar, saya akan segera gantung diri di depan Anda. Li Fugui memegangi keningnya. Dia berkata tanpa daya, diam. Apakah kamu tidak tahu orang seperti apa saya ini? Petik 2. Li Fugui pertama kali bersumpah kepada Ibu Pertiwi, Ibu Pertiwi,
jangan khawatir, apa yang kamu khawatirkan pasti tidak terjadi. Adapun mengapa saya mengetahui masalah ini, saya dapat memberitahu Anda kecuali saya mendapat persetujuan dari roh bumi. Kalau tidak, aku tidak bisa mengingkari sumpahku. Meskipun beberapa orang membuat Li Fugui terperosok dalam beberapa kata, namun segala sesuatunya harus dibalik jika sudah menjadi ekstrim. Tampaknya hal ini semakin kontradiktif. Realitas. Setelah melihat ekspresi tak berdaya di wajah Li Fugui dan mendengarkan percakapan antara Ibu Pertiwi dan Li Fugui, Diling perlahan-lahan menyadari bahwa dia tidak hanya salah memahami Li Fugui, tetapi kemungkinan besar dia juga hampir memukul mereka sekarang Sekte Disa. Sementara roh bumi berpikir seperti ini. Melihat tidak ada yang memperhatikannya, Tiangang berbalik dan pergi. Tapi yang tidak dia duga adalah, jangan menunggu dia berbalik. Tanpa diduga, bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. Pada saat yang sama ketika pihak lain mengambil tindakan, dia berteriak dengan marah, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri di bawah hidung kita. Disa bergegas maju dan meraih kerah Tiangang. Wajah Tiangang dipenuhi ketidakberdayaan. Tampaknya dia akan segera selesai, tetapi sekarang, pengkhianatannya terhadap Sekte Tiangang dapat terungkap kapan saja. Tidak apa-apa jika tidak ada orang yang mengikutinya di belakang. Tapi sekarang, saudara yang mengikutinya menyaksikan semua ini tidak jauh dari situ. Begitu pihak lain mengetahui bahwa dia mengikuti Li Fugui, dia mungkin dibunuh oleh pihak lain bahkan sebelum dia naik gunung. Lebih penting, dengan demikian, saat itu semua rencana Li Fugui mungkin akan sia-sia. Memikirkan hal ini, Tiangang hanya bisa meminta bantuan Li Fugui. Li Fugui merasa cemas. Melihat Tiangang ditangkap oleh kejahatan duniawi dan menolak untuk melepaskannya, dia tidak punya pilihan selain berkata kepada Ibu Pertiwi, Ibu Pertiwi, izinkan saya menanyakan ini kepada Anda, apakah Anda ingin bertahan hidup, atau Anda ingin membiarkan murid-murid Anda melanjutkan main-main? Meskipun Ibu Pertiwi tidak bisa mengatasinya, saya mengerti apa yang dikhawatirkan Li Fugui. Anda bisa melihat ekspresi waspada Li Fugui. Dengan pengalaman ratusan tahun berkeliling dunia, dia dengan cepat berkata kepada Li Fugui, Li Guzu, jangan khawatir, saya akan segera menangani masalah ini. Petik 2. Ibu Pertiwi hanya mengambil risiko kebocoran keterampilannya sendiri, mendatangi Disa dan yang lainnya, dan langsung melafalkan satu paragraf keterampilan sekte tersebut. Ibu setempat selesai mengaji. Disa dan orang lain semuanya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang di depan mereka sebenarnya adalah kepala sekte Disa mereka. Terkejut, Disa tidak sabar untuk bertanya kepada Disa, Tuan, kapan Anda datang kepadanya? Juga, apakah Anda master dari sekte Disa kami? Jika Anda adalah master dari sekte Disa kami, maka Anda seharusnya lebih baik dari kami lebih sadar akan pentingnya Zentian Roar bagi sekte Disa kami. Sekarang Zentian Roar akhirnya kembali kepada Anda. Mengapa Anda masih menyerahkan Zentian Roar kepada sekte Tiangang? Menghadapi serangkaian pertanyaan dari Disa, Ibu Pertiwi tampak suram. Dahi ditutupi garis-garis hitam. Dia mengatakan kata demi kata kepada Disa dan yang lainnya, jika Anda mengira saya adalah pemimpin sekte Disa, dan Anda memiliki pertanyaan, saya akan menjawabnya satu persatu setelah saya masuk. Maka kamu bisa membunuhku sekarang. Kata-kata Ibu Pertiwi membuat semua murid sekte Disa berada dalam dilema. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Ibu Pertiwi di dalam hatinya saat ini. Roh bumi mengatupkan gigi peraknya. Ada air mata di matanya. Kemudian dia memelototi Li Fugui dengan tajam, dan kemudian bertanya kepada Dimu, Tuanku, apakah Anda memiliki petunjuk yang jatuh ke tangan Li Fugui? Jika demikian, beritahu saya sekarang, ada begitu banyak orang di sekte Disa kita, kan mungkinkah hari ini
Masih belum bisa mengalahkannya. Li Fugui tertawa terbahak-bahak saat ini. Dia berkata terus terang kepada Diling dan yang lainnya, bisakah kamu menjadi lebih pintar? Jika kalian orang dewasa benar-benar lawanku, menurutku dia tidak akan tinggal bersamaku sekarang. Petik 2. Jika Anda dapat mendengarkan instruksi saya dan melakukan apa yang saya minta, saya mungkin dapat memastikan keselamatan Anda dan pada saat yang sama, sekte Disa Anda tidak perlu khawatir tentang kekurangan sumber daya ramuan di masa depan. Sebaliknya, jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, aku bisa langsung membuat sekte Disa kamu menghilang dari dunia ini hari ini. Disa dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi dari kata-kata fasih Li Fugui, samar-samar mereka bisa merasakan bahwa sekte Disa sedang dalam masalah besar kali ini. Setelah melihat ekspresi khawatir Disa dan lainnya, Ibu Pertiwi. Dia dengan cepat melangkah maju dan terus berkata kepada semua orang, kalian semua dengarkan aku dan segera masuk ke penginapan. Jika ada yang masih menolak untuk mematuhi perintahku, aku akan mengeluarkan mereka dari sekolah. Petik 2. Tian Jixing melihat ini. Hatiku yang cemas menjadi lega sepenuhnya. Dia juga mengetahui beberapa informasi orang dalam tentang apa yang terjadi di gunung pada sore hari. Sekarang sepertinya, kekhawatiran Tian Kuixing sama sekali tidak diperlukan. Tiangang Star hanya beruntung kali ini. Ia mampu mencapai kesepakatan dengan Li Fugui dan membawa kembali Zentian Roar. Sedangkan untuk diriku sendiri, meskipun dia melewatkan kesempatan untuk menjabat sebagai pemimpin sekte. Tapi pikirkanlah, sekarang sekte Tiangang telah memprovokasi monster seperti Li Fugui. Apakah sekte Tiangang mereka dapat terus ada di masa depan masih belum diketahui. Berpikir seperti ini, Tian Jixing memimpin beberapa saudara di belakangnya untuk mundur terlebih dahulu. Adapun Disa dan lainnya, untuk mengetahui seluk-beluk semuanya, mereka tidak bisa bertanya terlalu banyak saat ini. Aku hanya bisa mengikuti apa yang dikatakan Ibu Pertiwi dan berjalan dengan patuh menuju penginapan. Setelah beberapa saat, semuanya kembali tenang. Tiangang Xing juga membawa Suetu dan Changsun Sanyang menuju puncak sekte Tiangang. Di antara penginapan, Li Fugui mengirim putra sulungnya, Sun Feng, keluar untuk memeriksa apa yang terjadi. Dia berdiri di depan murid-murid sekte Disa dan memimpin dalam meraih tangan Ibu Pertiwi. Rona merah muncul di wajah Ibu Pertiwi. Dan dia tampak sedikit malu saat dia bersiap melepaskan tangannya dari tangan besar Li Fugui. Li Fugui tersenyum. Dia memandang Ibu Pertiwi dengan tatapan cinta, tersenyum dan berkata, sayangku, cepat atau lambat mereka akan mengetahui hal ini. Jadi mengapa tidak memberitahu mereka dengan jelas hari ini? Dia berbisik kepada Li Fugui. Kalau begitu terserah padamu untuk membicarakan masalah ini. Disa, Diling dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi melihat hantu di wajah mereka. Hua Duo, Jingjing dan Zhang Jingjing memiliki sedikit kecemburuan di wajah mereka. Tapi kecemburuan tetaplah cemburu. Tapi mereka tahu di dalam hati bahwa berurusan dengan sekte kali ini bukanlah masalah kecil. Jika mereka dapat membendung sekte Disa, mereka akan memiliki peluang menang lebih besar di masa depan. Jadi, mereka tidak akan berdiri dan mengungkapkan penolakan mereka sekarang. Li Fugui tersenyum tipis. Dia berkata dengan serius kepada orang-orang di depannya, Anda mungkin tidak tahu bahwa pemimpin sekte Anda sekarang adalah wanita saya, Li Fugui. Juga, meskipun Zentian Hou, saya berpura-pura menyerahkan kepada sekte Tiangang. Saya tidak akan menunggu sampai jam 10 jam besok siang. Sebelum jam 2, Zentian Hou pasti akan kembali ke sekte Disa. Selain itu, kamu juga tahu kekuatanku. Aku mungkin tidak memiliki prajurit kuno sebanyak kamu dari sekte Disa.
tapi aku punya sumber daya yang tidak ada habisnya di tanganku. Ramuan yang tidak ada habisnya, ditambah puluhan ribu batu yuan. Selama Sekte Disa bersedia mengikutiku, Li Fugui, aku tidak bisa menjamin apapun, tapi aku bisa menjamin bahwa Disamu Sekte tidak perlu khawatir tentang hal lain, khawatir tentang sumber daya energi. Li Fugui menjelaskan dengan jelas dalam beberapa kata. Keraguan tertulis di wajah orang-orang yang melihat kejadian itu. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Jika ada di antara kalian yang ingin mengetahui hal lain, kalian dapat memberitahuku." Roh bumi berbicara terlebih dahulu dan dengan cepat bertanya kepada Li Fugui, "Li Guzu, aku benar-benar ingin tahu bagaimana kamu bisa sampai ke tempat ini bersama kami. Dewasa, bersama?" Li Fugui melambai kepada murid-murid Sekte Disa dan berkata, "Saya akan menjelaskan ini kepada Anda nanti. Ayo, semuanya, duduk dulu, kami berencana membuat pangsit untuk makan malam. Kamu murid-murid Sekte Disa bertemu kembali dengan Master Sekte Anda. Sungguh menyenangkan bisa makan pangsit." Orang-orang dari Sekte Disa benar-benar tercengang. Meskipun mereka semua terlihat berusia 20-an atau 30-an. Tapi itu sama saja dengan Ibu Pertiwi dan Roh Bumi. Semua remaja berusia di atas 70 atau 80 tahun, usia yang sangat tua. Saat ini, mustahil untuk memahami pikiran anak laki-laki Li Fugui ini. Hal ini membuat masyarakat setempat sangat tertekan. Disa belak-belakan dan memandang Li Fugui dan berkata dengan tergesa-gesa, "Li Guzu, menurutmu apakah kami tertarik makan pangsit sekarang?" Zentian Roar telah hilang lagi. Pemimpin sekte kami sekarang wanitamu. Ya, benar, saya tahu Anda memiliki puluhan ribu sumber daya vitalitas di tangan Anda. Tapi sebenarnya apa yang Anda rencanakan dengan Sekte Disa kami? Apakah Anda mengatakan itu, seperti Sekte Naga Sejati dan Ular Melonjak, Sekte? Anda juga berencana menjadikan Sekte Disa kami sebagai bagian dari lembah Baihua Anda. Li Fugui berkata terus terang, "Jangan khawatir tentang ini. Bagaimanapun, Sekte Disa adalah sekte besar. Tidak seperti sekte kecil seperti Naga Sejati Sekte dan Sekte Tengsi. Tidak peduli seberapa besar nafsu makanku di lembah Baihua, aku tidak bisa melakukan semuanya. Apakah kamu akan menelan Sekte Disa dengan nafasmu? Selain itu, pemimpin sektemu adalah wanitaku. Bukankah tidak etis jika aku menelan Sekte Disamu? Mengenai cara menghadapinya, jangan membicarakannya. Saya hanya berpikir bahwa di masa depan, lembah Baihua kami dan Sekte Disa Anda dapat menjadi sekutu. Saya akan memberi Sekte Disa Anda batu yuan dan ramuan. Ketika saatnya tiba, saya akan melakukannya jika Anda menemui masalah. Sekte Disa Anda, tolong jangan lupakan kebaikan ini dan berdirilah dan bantu saya. Baik Disa maupun orang-orang tidak percaya bahwa hal seperti itu bisa terjadi pada mereka. Terutama para roh bumi yang pernah berurusan dengan Li Fugui sebelumnya. Dia sangat menderita di bawah kepemimpinan Li Fugui. Sekarang melihat Li Fugui mengucapkan kata-kata seperti itu dengan tenang, dia mengerutkan kening dan bertanya, "Li Guzu, aku tahu seperti apa dirimu. Kamu adalah tipe orang yang akan mengeluh dan menderita kerugian bahkan jika kamu mengambil keuntungan. Banyak, obat mujarab dan batu esensi hanya untuk kami bantu saat Anda dalam bahaya. Apakah Anda pikir Anda akan mempercayai ini?" Li Fugui menyembunyikan senyuman di wajahnya. Dia berkata terus terang kepada roh bumi, "Saya percaya, dan saya sangat percaya. Mungkin menurut Anda, saya, Li Fugui, belum memperoleh apapun saat ini. Saya bahkan tahu bahwa beberapa dari Anda pasti mendapatkannya berpikir bahwa sekutu seperti ini, hubungannya tidak dapat diandalkan. Jika saya menghadapi masalah kecil, dapat dimengerti jika Anda melangkah maju dan membantu saya.
Tetapi jika saya menghadapi pelat baja dan Anda tidak membantu saya, tidak akan, bukankah aku menderita kerugian besar? Setelah mengatakan ini, Li Fugui melihat sekeliling ke penduduk setempat. Semua orang diam. Dia kemudian melanjutkan, tetapi lihatlah sekelilingku. Aku, Li Fugui, hanyalah pemilik lembah Baihua. Sekarang, aku bisa berkumpul dengan Ibu Pertiwi. Hanya karena ini, meskipun aku mempertaruhkan nyawaku sendiri, saya bersedia membantu Anda. Sampai sekarang, tanpa diduga, seseorang di antara kerumunan sekte desa tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar, apakah ini kekuatan cinta?" Li Fugui meminjam keledai dari lereng. Dia mengangguk. "Cepat, saudara, ini benar. Inilah kekuatan cinta." Li Fugui mengetahui hal itu di dalam hatinya. Sekarang dia hanya perlu berkumpul dengan dua ibu bumi, sama seperti dia dan Yuzen. Meski ada hubungan saling menguntungkan, namun yang lebih penting, emosilah yang menjadi pendukungnya. Dengan perasaan, saat itu, dia akan menendang pelat baja tersebut. Ibu Pertiwi tidak segan-segan berdiri dan menendang pelat baja itu bersamanya. Dan murid-murid sekte desa ini, setelah dibutakan oleh persediaan obat mujarab dan batu purba yang tak ada habisnya, mereka pasti akan berdiri di depan yang sama dengan Ibu Pertiwi. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Li Fugui langsung melompat ke topik dan tersenyum kepada semua orang. "Oke, ini sudah larut. Ayo makan pangsit dulu. Kalau kita sudah kenyang, ayo pergi ke King Lo di malam hari." Tian Fu dan memberitahunya dengan serius. "Tian Fu, kamu pergi ke gedung King untuk melihat tata letaknya dulu. Aku akan mengajak saudara-saudaraku bermain nanti." Tian Fu terkekeh dan mengangguk setuju. Tepat ketika Li Fugui sedang membawa anak buahnya ke gedung King untuk bersantai, Su Etu dan Chang Sun Sanyang, dipimpin oleh Tiangang, telah tiba di lereng Gunung Tianshan Utara. Tepat ketika beberapa orang sedang duduk di samping mereka dan beristirahat. Tanpa diduga, Tian Jixing membawa beberapa saudara ke Tiangang. Tiangang memperhatikan seseorang datang. Dia pertama kali memindahkan Zhen Tianroar di bahunya ke satu sisi. Kemudian dia berdiri dan melihat orang yang datang. Melihat bahwa itu adalah Tian Jixing, Tiangang merasa sedikit menyesal. "Seharusnya aku tahu itu orangnya. Dia tidak perlu berpura-pura menjadi cucu di depan pintu penginapan. Bukankah cukup dengan mengakui secara langsung bahwa dia telah berlindung di Li Fugui, dan kemudian membiarkan Tian Jixing berdiri dan mencoba membunuhnya, dan kemudian menggunakan keahliannya yang kuat untuk menyingkirkan Tian Jixing. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Mereka tidak berada di Warrior City saat ini. Jika terjadi perkelahian di sini, setelah ditemukan oleh para murid yang berpatroli di gunung, identitasnya akan terungkap." "Utusan Bintang Tianji, mengapa kamu ada di sini?" Bintang Tiangang bertanya dengan berpura-pura penasaran. Tian Ji Suetu dan Chang Sun Sanyang yang berada di sebelahnya kemudian berbisik kepada Tiangang Sing. "Utusan Tiangang Sing, bisakah Anda mengambil langkah untuk berbicara?" Tiangang Sing tidak menolak, berdiri dan mengikuti Tian Ji Sing ke satu sisi. Keduanya hanya berdiri diam. Tian Jixing kemudian bertanya kepada Tiangang dengan serius. "Utusan Tiangang, izinkan saya bertanya kepada Anda, menurut Anda bagaimana orang dewasa kami memperlakukan Anda?" Tiangang tidak banyak berpikir, dan berkata dengan wajah serius, "Yang mulia baik seperti gunung bagi saya." "Ada apa? Apakah ada yang ingin Anda katakan kepada saya?" Sebenarnya, Tian Jixing sudah memikirkannya ketika dia kembali. Baik Tiangang Sing maupun Tian Fuxing dapat menganalisis situasi dengan jelas. Bagaimana mungkin Tian Jixing masih belum mengerti, apalagi malam ini, Ibu Pertiwi seperti anak kucing di samping Li Fugui.
Hal ini membuat Tian Jixing merasa bahwa diadakannya konferensi sekte ini kemungkinan besar adalah momen kejayaan terakhir dari sekte Tiangang mereka. Tunggu sampai Tiangang Zong benar-benar bertarung sengit dengan Li Fugui. Li Fugui memiliki sekte naga sejati, Kuil Yuksu, sekte ular melonjak, dan sekarang sekte Disa. Tapi bagaimana dengan mereka? Siapa lagi yang bersedia membantu mereka sekarang? Kedua, belakangan ini, sejak mereka mulai menentang Li Fugui, 36 utusan bintang mereka telah tewas dan terluka sejauh ini. Meskipun Zhen Tianhou bernasib buruk kali ini, bintang Tiangang mendapatkannya kembali untuk sekte Tiangang. Tapi Zhen Tianhou bukanlah hewan peliharaan spiritual dari sekte Tiangang mereka. Selain itu, sekte Disa juga mengetahui kelemahan Zhen Tianhou. Waspadai hal ini, Tian Jixing kemudian berkata terus terang kepada Tiangang, "Tiangang, sejujurnya, saya membawa saudara-saudara saya turun gunung malam ini khusus untuk memantau Anda." Tiangang tidak dapat mengetahui detail Tian Jixing. Dia bertanya sambil tersenyum, "Apa katamu, kamu datang untuk memata-mataiku? Apakah kamu bercanda? Haha, hanya mengandalkanmu? Apakah menurutmu meskipun kamu memata-mataiku dan melakukan sesuatu yang membuat Tiangang menyesal? Sekte, apakah kamu masih tidak tunggu sampai Tiangang Sing selesai?" Tian Jixing mengeluarkan pil kuat dari tangannya, letakkan di depan Tiangang. "Tianji, apa yang kamu pikirkan?" Tiangang memilih diam. Ada ekspresi yang sengaja dibuat dalam di wajahnya. Dan Tian Jixing, dia ingin menyerang saat setrika masih panas dan berkata terus terang kepada Tiangang, "Tiangang, ini bukan aku, tapi terkadang kamu terlalu bingung. Sekarang Tianfu dan Tian Xianxing telah bergabung dengan Li Fugui. Bukankah menurutmu kamu bisa tidak melihatnya? Bisakah Anda melihat situasinya dengan jelas?" Tiangang menghela nafas tanpa daya. "Saya dapat melihat situasinya dengan jelas. Tetapi saudara-saudara, Anda dan saya sama-sama murid dari sekte Tiangang. Apakah kami benar-benar ingin mengkhianati sekte Tiangang secara berurutan untuk bertahan hidup?" "Tianji, lagi pula, aku akhirnya mendapatkan kembali Zhen Tianhou dari Li Fugui. Sekarang kamu memintaku untuk mengkhianati sekte Tiangang. Menurutmu apakah itu mungkin?" Tian Jixing jelas sedikit bingung, panik. Dia pikir Tiangang pasti akan menyetujui hal ini. Namun kini sepertinya dia masih mengambil keputusan yang salah. Setelah melihat Tiangang mengucapkan kata-kata ini, dia hendak berbalik dan pergi. Tianji dengan cepat melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Tiangang. "Utusan bintang Tiangang, harap tunggu." Tiangang Sing melihat ini, melihat ke belakang. Dia berpura-pura penasaran dan bertanya, "Ada apa? Apakah ada hal lain yang harus Anda lakukan?" Saat ini, Tianji dengan cepat berkata kepada Tiangang, "Utusan bintang Tiangang, saya harap Anda benar-benar mempertimbangkan masalah ini. Tentu saja, saya pikir Anda mungkin tidak terlalu mempercayai saya sekarang. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas di sini bahwa kekhawatiran Anda sama sekali tidak diperlukan. Apakah menurutmu aku akan berbohong kepadamu?" Sebenarnya, ketika Tian Jixing mengusulkan ide ini, Tiangang Sing tahu bahwa Tian Jixing siap bergabung dengan Li Fugui, tetapi sekarang dia kekurangan panduan. Dan dia, karena saya bertemu dengan Li Fugui, sekarang tentu saja merupakan pilihan terbaik baginya untuk bergabung dengan Li Fugui dan kemudian memperkenalkan Tian Jixing di sana. Hanya, jika saya memberitahu Tian Jixing sekarang bahwa saya telah berlindung di Li Fugui, jika Tian Jixing memiliki motif tersembunyi saat itu pasti akan mengganggu rencana Li Fugui. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan kepercayaan Li Fugui. Rencana Li Fugui tidak boleh hancur karena masalah ini. Pikirkan ini, Tiangang berkata terus terang kepada Tian Jixing, "Saudara Tianji, saya tahu apa yang Anda pikirkan sekarang.
Jangan khawatir. Saya tidak akan pernah mengatakan apa yang baru saja Anda katakan kepada saya kepada orang kedua. Jika saya mengatakannya, ketika saatnya tiba, biarkan aku menyerang dengan 5 guntur dari langit. Lihat Tiangang Sing mengatakan ini, meski Tian Jixing merasa sedikit lega. Tapi dia agak enggan melakukannya. Pikirkan tentang itu. Peluang ini tidaklah mudah. Jika hal seperti ini terjadi padanya, dia pasti sudah lama memilih untuk bersama Li Fugui. Bagaimana dia bisa dengan bodohnya kembali ke sekte Tiangang dengan hewan peliharaan spiritual seperti Zhen Tianhou? Meskipun mungkin mempunyai reputasi buruk, tapi inilah masalahnya. Sebagai seorang pejuang zaman dahulu, siapa yang tidak ingin menerobos dan mencapai level yang lebih tinggi? Di lingkungan di mana sekte Tiangang memiliki lebih banyak serigala, tetapi lebih sedikit daging, jika mereka ingin menerobos, upaya yang harus mereka lakukan jauh lebih besar daripada mengikuti Li Fugui. Tapi saat ini, saya tidak mau menyerah. Tiangang tidak mau mengkhianati tuannya, jadi dia tidak bisa menyeret Tiangang turun gunung untuk bergabung dengan Li Fugui, bukan? Melihat Tiangang berbalik dan hendak pergi, Tian Jixing buru-buru melangkah maju, mengikuti di belakang Tiangang, dan mengingatkan dengan suara rendah, "Tiangang, saya menyarankan Anda untuk memikirkan masalah ini lagi. Saya akan mendatangi Anda lagi setelah Anda naik gunung." Maju saja dan berlutut lagi. Ketika suara gemuruh mendarat di bahunya, Tiangang berbalik dan berkata kepada Suetu dan Changsun Sanyang, "Ayo naik gunung dulu." Rombongan segera sampai di gunung, di aula utama sekte Tiangang. Chang Qiong tidak pernah menyangka bahwa Tiangang benar-benar mampu membawa kembali Zhen Tianhou. Dia memandang Zhen Tianhou yang sedang mondar-mandir di depannya. Ada cahaya di mata langit. Dia melangkah maju dengan ekspresi lega, dengan cepat mengeluarkan batu yuan tingkat rendah dari tangannya, dan melemparkannya langsung ke Zhen Tianhou. Jika itu adalah masa lalu, setelah Zhen Tianhou melihat batu yuan, dia pasti akan bergegas dan menelannya tanpa ragu-ragu. Tapi kali ini, Zhen Tianhou hanya melirik batu yuan di tanah, lalu berjalan ke satu sisi tanpa menoleh ke belakang. King Qiong sedikit tercengang. Dia menatap Zhen Tianhou dalam diam untuk waktu yang lama, dan kemudian bertanya kepada Tiangang, "Tiangang, apa yang terjadi?" Dulu, ketika Zhen Tianhou melihat batu yuan, dia akan memakannya dalam sekali teguk. Tapi sekarang, kenapa dia terlalu malas untuk melihatnya? Apakah Anda melihatnya lagi? Bagaimana Tiangang Sing mengetahui alasannya? Dia sedikit mengernyit dan berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, "Tuan, ini, saya juga tidak begitu jelas tentang ini." Suetu berdiri. Dia tersenyum pada Chang Qiong dan berkata, "Tuan Chang Qiong, jika Anda menginginkan batu yuan seperti milik Anda, saya bisa membuangnya saja. Bagaimanapun juga, Zhen Tianhou juga merupakan hewan peliharaan spiritual. Akan aneh jika ia mau memakan batu yuan dari kualitas ini." Kata, Suetu tiba-tiba mengeluarkan batu yuan kelas atas dari tubuhnya. Batu yuan jenis ini masih banyak di Suetu. Li Fugui biasanya memberinya beberapa dolar sesekali untuk digunakan dalam budidayanya. Hanya saja dengan kecepatan kultivasi Suetu saat ini, dia tidak bisa mengonsumsi begitu banyak batu yuan. Jadi tentu saja ada kelebihan batu yuan di tubuhnya. Lebih-lebih lagi, Suetu telah lama mengikuti Li Fugui, dan dia tahu bahwa bosnya adalah orang yang baik. Tidak peduli kapan saatnya tiba, bahkan jika Anda kehilangan nyawa Anda sendiri, Anda tidak bisa kehilangan wajah atasan Anda. Seperti yang diharapkan, saat Suetu memperlihatkan batu elemen kelas atas di tangannya, mata Chang Qiong dipenuhi dengan keterkejutan. Dia memandang Suetu dengan tidak percaya. Dia terkejut. "Kamu? Bagaimana kamu memiliki Yuan Stone yang berkualitas?" Suetu tersenyum sedikit. Di depan semua orang,
dia melemparkan batu Yuan di tangannya ke samping Zhen Tianhou tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, dia berkata terus terang kepada Chang Qiong, batu Yuan dengan kualitas seperti ini tidak berarti apa-apa di mata bos kita. Master lembah kita biasanya akan menghadiahi kita beberapa keping sesekali untuk kita mainkan. Chang Qiong terkejut, tunggu dia berbalik dan melihat batu Yuan yang terlempar ke tanah. Zhen Tianhou telah bergegas mendekat dan menelan batu Yuan di tanah tanpa berpikir. Lihat situasi ini, di sebelahnya, Tian Jixing semakin bertekad untuk mencari perlindungan pada Li Fugui. Pikirkan tentang itu, Suetu hanyalah pelindung lembah Baihua. Anda dapat memiliki begitu banyak batu Yuan kualitas terbaik di tangan Anda. Jika Anda adalah murid biasa, bahkan jika Anda mendapatkan 1 keping batu Yuan dalam setahun, dalam 10 tahun, itu akan menjadi 10 keping. Dan sekarang, para pemimpin sekte yang lebih kecil itu mungkin tidak memiliki begitu banyak batu Yuan kelas atas di tangan mereka. Bukan? Adapun Tiangang, saya merasa sedikit tidak nyaman di hati saya. Dia tahu seperti apa langit itu, jika Suetu pamer seperti ini sekarang dan membuat Chang Qiong merasa kesal, maka pertempuran sengit antara sekte Tiangang dan lembah Baihua mungkin akan terjadi lebih awal sebelum konferensi sekte resmi diadakan. Hanya, saat ini, masalah berlindung di Li Fugui tidak bisa dilihat oleh pihak luar. Pikirkan sebelum dan sesudahnya, Tiangang kemudian berkata terus terang kepada Chang Qiong, Tuan, keduanya dikirim oleh guru lembah Li. Ada yang ingin mereka katakan kepada Anda, Tuan. Qian Qiong menahan keterkejutan di hatinya untuk saat ini. Dia tampak tenang dan bertanya kepada Suetu, saya ingin tahu apa yang akan Anda katakan kepada saya. Suetu melangkah maju dan berkata terus terang kepada Qian Qiong sambil setengah tersenyum, guru lembah kami menyuruh kami untuk menemani utusan bintang Tiangang ke atas gunung. Setelah Anda menerima auman Zentian, tulis saja tanda terima kepada guru lembah kami untuk membuktikan bahwa sekte Tiangang Anda telah menerima auman Zentian. Semua murid sekte Tiangang lainnya kecuali Suetu tercengang, terutama Tiang Kuixing, matanya melebar dan dia menatap Suetu dengan tidak percaya. Setelah terdiam lama, Suetu bertanya dengan bingung, saudaraku, apakah guru lembahmu benar-benar mengatur ini? Suetu mengangguk dan berkata terus terang, ya, apakah kamu punya pertanyaan? Bersambung,